Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam materi belajar kelas 5, tema 2, pembelajaran 5. Kali ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling melengkapi antar satu dengan lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Begitu pula hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan air, tanah, udara, dan sinar matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekitar kita banyak dijumpai bentuk hubungan saling ketergantungan antar manusia, hewan, tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat banyak ekosistem. Di dalamnya terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada suatu ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan dioraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya dinamakan simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling mendapat keuntungan. Contoh hubungan ini adalah hubungan antara burung jalak dan hewan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak merasa dirugikan. Contohnya, hubungan tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup, dan selama menumpang hidup, anggrek tidak merasa dirugikan oleh pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya hubungan antara pohon mangga dengan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan pada inangnya. Sedangkan pohon mangga lama-lama akan kurus dan lambat laun bisa mati. Mari membuat teks non-fiksi tentang simbiosis. Hubungan lebah dan hewan dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, sedang lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada butir bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Dari sepenggal tulisan di atas merupakan bagian
teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pilihlah satu dari bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukan. Tulis teks tersebut dengan rapi dan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Ayo berkreasi membuat pamflet yang berisi simbiosis. Caranya kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. Cari contoh dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya. Lalu berilah gambar dari tiap-tiap jenis simbiosis. Lihatlah seperti contoh tersebut. Mari kita pelajari tarian yang berasal dari alam. Tari Luluk Langgai merupakan tari yang berasal dari Pulau Nias. Tari ini memang asli dari suku Mentawai. Tari Luluk Langgai ditarikan oleh beberapa sikerai atau ahli pengobatan dari suku Mentawai. Adapun properti dari tari Luruk Langgai ini adalah dedaunan, manik-manik, dan juga bulu unggas. Tari ini sebenarnya adalah penghibur bagi si sakit karena ia sedang sakit dan diharapkan lekas sembuh dan sehat seperti sedia kala. Oleh karena itu, tari ini pun ditarikan setelah proses pengobatan oleh si kerai terhadap si sakit. Gerakan tari Luruk Langgai menirukan gerakan hewan-hewan di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Gerakan Luruk Langgai juga menyimpan nilai-nilai luhur yang penting dalam kehidupan suku Mentawai. Misalnya perdamaian antar suku, cinta kasih, dan sebagainya. Nah, dari sini anak-anak silakan menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah disajikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.